Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel YouTube Glock 19 Ready. Oke ya rekan-rekan ya, di kesempatan pagi hari ini saya Tri Yunianta STSH mau menjelaskan perlengkapan apa yang perlu dibawa ketika kita mau olahraga menembak ya. Jadi kita di sini cuma akan menjelaskan item peralatan yang perlu dibawa ketika kita mau melaksanakan latihan menembak. Seperti itu ya teman-teman ya. Saksikan video sampai selesai, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan berikan subscribe, karena memberikan subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Dan itu akan menambah pengembangan di channel YouTube saya Glock 19 Ready. Baik teman-teman ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal video tadi, kita di sini akan menjelaskan item perlengkapan yang perlu dibawa ketika kita akan melaksanakan kegiatan olahraga menembak. Yang pertama, yang jelas ya pasti kita harus siapkan unit kita ya. Unit yang untuk menembak kita harus kita siapkan, itu yang pertama. Oke, seperti ini ya. Ini kan saya jelaskan. Yang pertama tadi kan masalah unit ya rekan-rekan ya, yang harus disiapkan. Namanya juga olahraga menembak ya, pasti harus membawa unit senjata yang untuk menembak. Nah, di sini kita menggunakan replika, jenisnya airgun, ada dua jenis yang berbeda. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam box, masih di dalam box. Nah, box ini di sini ada safety-nya ya teman-teman ya, ada safety kuncinya. Jadi ketika teman-teman mau melaksanakan olahraga menembak, peralatan salah satunya adalah harus mempunyai box senjata seperti ini ya teman-teman ya. Ini kualitasnya bagus ini teman-teman ya. Nah, nanti kalau mau nanya harga ya silahkan DM WA ke saya langsung aja. Nah, kita ini udah kita buka ya safety kuncinya ya, kita buka aja. Yang pertama yang harus disiapkan adalah unitnya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya, unitnya ya, yang saya bawa, yang biasa saya pakai untuk latihan. Yang pertama kita menggunakan unitnya adalah Glock 19 kaliber 6 mm airgun non blueback. Yang kedua yang biasa saya pakai untuk latihan adalah Beretta M84 sama non blueback kaliber 6 mm. Oke, itu yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah unitnya dulu ya rekan-rekan ya. Ya namanya kita olahraga menembak ya pasti unitnya harus kita siapkan. Nah, bagi rekan-rekan yang suka olahraga menembak, saya sarankan wajib menggunakan box seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini box ini adalah salah satu peralatan yang kita bahas di kesempatan hari ini juga teman-teman ya. Ini salah satu perlengkapan olahraga menembak ya, harus punya box senjata seperti ini ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah box senjatanya ini sendiri ya, perlengkapannya. Udah berarti dua item ya rekan-rekan ya. Unit kita siapkan, box senjata juga kita harus punya. Itu salah satunya. Nah, berikutnya yang harus kita siapkan juga peralatannya adalah otomatis ya, CO2. Karena kita latihan itu pasti menggunakan CO2 karena ini fungsinya untuk mendorong BB Gotri yang ada di dalam unit senjata kita. Ini fungsinya seperti itu ya, CO2 nya. Kita menggunakan merek Gamo. Ini masih utuh. Isinya satu dus ini rekan-rekan ya, ada 5 tabung. Nah, seperti ini ya. Aduh, jatuh ini teman-teman. Nah, ada 5 tabung seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini satu dus 5 tabung ya rekan-rekan ya. Ini salah satu perlengkapan yang perlu dibawa, yang poin ketiga ya. Poin pertama tadi adalah senjatanya dulu, kedua adalah box senjata, ketiga yang perlu disiapkan adalah gas CO2-nya. Nah, terserah rekan-rekan lebih suka menggunakan merek Gamo atau merek Point Blank atau merek RCF atau merek yang lain ya, karena merek CO2 itu banyak ya rekan-rekan ya.
Itu yang ketiga, kita siapkan CO2 dulu. Nah, poin yang keempat, peralatan yang perlu kita bawa adalah holster ya teman-teman ya, holster senjatanya. Ini wajib dibawa juga karena ini fungsinya untuk menyarungkan unit senjata kita ketika kita berolahraga menembak ya, holster. Ini mereknya tactical teman-teman ya, keras. Ini posisinya keras seperti ini. Ini holsternya multifungsi ya. Ini bisa dipakai di Glock 19, bisa dipakai di unit Beretta juga seperti itu. Ini yang keempat ya teman-teman ya. Peralatan yang perlu dibawa adalah holster. Kita taruh sebelah sini. Nah, jangan lupa teman-teman ya, yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Kita obrolan santai sambil ngopi. Nah, untuk rekan-rekan, perlengkapan yang nomor 5 apa yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan kegiatan olahraga menembak ialah otomatis ya peluru atau BB metal atau BB gotri ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, BB gotrinya ya. Seperti ini yang perlu disiapkan. Itu yang ke berapa tadi ya? 1 2 3 4 5. Yang kelima adalah gotri BB metalnya yang harus disiapkan perlengkapannya. Nah, poin yang keenam ya, rekan-rekan yang perlu perlengkapan yang harus disiapkan ketika kita akan melaksanakan olahraga menembak ialah spidol. Nah, ini kelihatannya simple ya teman-teman ya, cuma spidol ya. Tapi ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk melingkari hasil tembak kita di papan target rekan-rekan ya. Ketika setelah melaksanakan latihan menembak, untuk mengetahui target sasaran kita itu kita gunakan kayak spidol yang berwarna seperti ini ya. Ini pertepatan yang saya bawa ini warna biru. Nanti kita lingkari di papan target, baru kita total nilai skornya seperti itu ya. Ini kelihatannya sepele tapi ini perlu juga perlengkapan seperti ini. Ini yang perlengkapan nomor 6 yang perlu disiapkan. Lanjut di perlengkapan nomor 7 ya rekan-rekan, yang perlu disiapkan otomatis ya papan target itu sendiri, kertas ya, kertas papan target. Seperti apa ya, seperti ini ya, kita tunjukkan. Nah, ini yang ke-8 ya teman-teman ya, harus disiapkan papan target. Nah, ini di sini ada tulisan tembak dengan jarak 7 meter. Kalau mungkin kamera bisa diperjelas, di sini ada bisa nama sama total skor ya. Nah, nanti sang penembak itu namanya akan dicatat di sini. Total skor juga akan dicatat di sini. Nah, seperti itu. Ini perlengkapan yang perlu disiapkan juga adalah papan target seperti ini ya teman-teman ya. Ini perlengkapan ke nomor poin ke-8 ya rekan-rekan ya, perlu diperhatikan. Karena di meja nggak muat, kita taruh bawah lagi. Oke ya rekan-rekan ya, itu udah kita bahas 8 poin. Yang pertama tadi adalah box senjata. Yang pertama itu adalah senjatanya. Poin kedua adalah box senjata, karena wajib ini ya, karena perlengkapan ini wajib dilakukan ketika rekan-rekan pengen olahraga tembak. Poin pertama adalah unit senjatanya itu sendiri kita siapkan. Poin kedua adalah box senjata. Poin ketiga adalah CO2-nya. Poin keempat adalah gotri metalnya atau BB metal. Poin yang kelima adalah holster yang tadi udah kita jelaskan, seperti ini holsternya tactical. Nah, poin yang keenam adalah spidol. Poin ketujuh tadi papan target tadi. Nah, karena ini obrolan santai, kita sambil ngerokok saja ya rekan-rekan ya, sambil santai-santai aja lah. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang pengen bertanya perlengkapan ini nanti jumlah biayanya menghabiskan berapa, ya rekan-rekan silahkan nanti DM saja atau berkomentar di video saya ini. Nanti akan saya jelaskan lebih rincinya. Kalau menanyakan Bang, kalau untuk perlengkapan seperti ini menghabiskan biaya berapa juta, nah, nanti kita jelaskan lewat via DM saja biar lebih enak. Karena ya namanya olahraga menembak itu ya rekan-rekan ya udah pasti biaya yang kita keluarkan di awal itu ya lumayan banyak teman-teman ya. Itu kalau bagi yang rekan-rekan yang sudah penggiat olahraga menembak pasti tahulah biayanya itu habis berapa juta. Itu lumayan juga, bisa beli 1 unit motor itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah,
Itu udah tadi ada beberapa item yang udah kita ulas ya, tuh udah ada 7 poin yang udah saya jelaskan. Nah, yang terakhir itu ya teman-teman ya, perlengkapan yang sangat paling penting ketika kita melaksanakan olahraga menembak itu, yang paling penting ya, ini yang perlu digarisbawahi adalah perlengkapan surat-surat izin itu sendiri ya rekan-rekannya. Jadi surat izin itu ya teman-teman atau rekan-rekan sekalian pencinta olahraga menembak, ketika kita melaksanakan olahraga menembak kegiatan itu ya, surat-surat itu tetap dibawa teman-teman ya. Ini yang paling penting. Yang paling penting teman-teman harus ketahui adalah surat-surat izin. Surat izin apa? Surat izin kepemilikan unit atau replika airsoft gun airgun itu sendiri, sama kartu tanda anggota dari klub menembak yang di bawah naungan Perbakin ya rekan-rekan ya. Bisa dari Perbakin langsung, bisa dari bawah naungan Perbakin juga. Klub menembak itu banyak ya, yang dari pihak TNI, yang dari pihak kepolisian, ataupun klub-klub yang lain ya rekan-rekan ya. Nah, akan saya berikan contoh karena di sini saya pribadi punya 2 unit yang biasa saya pakai untuk olahraga menembak. Ya otomatis suratnya pun juga ada 2 ya teman-teman ya. Nah, ini ada 2 seperti ini ya teman-teman ya. Ini surat izinnya ya teman-teman ya. Ada 2. Karena setiap unit itu surat izin kepemilikannya beda-beda teman-teman, tergantung unit kita. Jadi kebetulan yang saya pakai biasa untuk olahraga itu menggunakan unit Glock 19 sama unit Beretta M84. Jadi kepemilikan senjatanya masing-masing ya suratnya ya. Nah, kemarin bagi rekan-rekan yang menanyakan ke saya lewat DM, Bang, kalau beli unitnya dulu surat-suratnya menyusul, apakah aman dan boleh? Ya jawaban saya boleh-boleh saja. Yang penting ketika kita sudah melakukan pembelian atau sudah memiliki unit airsoft gun maupun airgun, ya rekan-rekan di bulan berikutnya harus segera urus itu surat-surat izinnya itu, seperti KTA ataupun SKK-nya, karena itu surat yang penting, karena itu prosedurnya seperti itu ya, SOP-nya itu ya. Jadi harus lengkap dengan SKK dan KTA-nya, seperti itu ya rekan-rekannya. Nah, di dalam surat itu pun tercantum ya teman-teman ya. Nah, di sini ada foto saya ya. Nah, surat-suratnya seperti itu ya. Alamatnya tetap sesuai dengan KTP kita, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, yang ini adalah SKK saya yang unit ini, yang unit Beretta M84-nya. Nah, ini udah tertulis di dalam SKK sini, ada nomor seri replika senjatanya juga ada. Masa aktifnya kartu ini bagi rekan-rekan kemarin yang menanyakan ya, masa aktif SKK dan KTA itu cuma 1 tahun rekan-rekan ya. Jadi 1 tahun masa aktif, ketika sudah kadaluarsa masa aktifnya ya, rekan-rekan juga harus segera menghubungi klub menembak di rekan-rekan tercantum untuk memperpanjang KTA dan SKK-nya itu, seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, untuk yang satu, yang ini, nah ini adalah SKK unit saya yang jenisnya Glock 19 kaliber 6 mm, seperti itu ya. Ini yang perlengkapannya yang ini. Nah, ini suratnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau hal-hal seperti ini sudah rekan-rekan miliki ya, rekan-rekan pasti aman dalam melaksanakan kegiatan olahraga menembak, karena ini wajib rekan-rekan. Dari yang saya jelaskan poin 1 sampai poin ke-8, yang terakhir adalah surat-surat kepemilikan tadi sama kartu tanda anggota tadi, itu rekan-rekan harus miliki, karena ini hal yang penting gitu loh, dan wajib ya. Prosedur SOP-nya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ketika kita perjalanan dari rumah menuju ke lapangan tembak olahraga kita, ketika di jalan nanti ada permasalahan atau ada momen operasi gabungan dari TNI Polri di jalan, terus kita dicek kok bertepatan membawa unit replika airsoft gun airgun, nah kita aman karena poin yang 1 sampai 8 tadi saya jelaskan kita miliki gitu loh. Itu fungsinya seperti itu ya rekan-rekan ya. Makanya rekan-rekan juga harus perhatikan hal itu. Jadi membeli unit airsoft gun airgun itu semua orang boleh,
Yang penting nanti setelah itu diurus surat kepemilikan unit dan membawa senjatanya itu sendiri sama kartu anggota dari klub Perbakin maupun klub-klub di bawah naungan Perbakin yang resmi ya teman-teman ya. Jangan sampai ketipu. Nah, di channel saya Glock 19 Ready ini juga kita menjual beberapa jenis replika airsoft gun maupun airgun ya, tipenya non blue bag maupun yang blue bag kita ready semua. Nah, bagi rekan-rekan yang pengen memiliki silahkan nanti DM ke admin nomor yang tercantum di dalam deskripsi video di channel YouTube Glock 19 Ready. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin penjelasan perlengkapan apa aja yang harus dibawa ketika kita mau melaksanakan olahraga menembak sangat jelas rekan-rekan ya. Saya ulang lagi, yang pertama tadi adalah unitnya sendiri kita sudah siap, box senjata sudah kita siapkan. Yang kedua, yang ketiga adalah siapkan tabung CO2 nya. Yang keempat adalah siapkan BB Gotri atau BB metalnya. Yang kelima adalah siapkan pulpen atau apa ya, semacam spidol untuk menggarisi di target skor. Yang keenam, papan target itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah holster. Yang kedelapan, yang terakhir adalah surat-surat kepemilikan atau membawa replika airsoft gun dan airgun itu sendiri ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan video ini bisa mempermudah atau memahami rekan-rekan yang kemarin banyak DM ke saya. Video ini silahkan ditonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang suka olahraga menembak menggunakan replika airsoft gun dan airgun ya. Cukup sekian saja video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu laras.